Anantabu. Oh, sorry. Kalau recordnya munculnya kok cuma satu ya, Rek ya? Apa cuma bisa satu orang ya? Tadi kayaknya sempat saya coba praktek punyanya Anissa kalau nggak salah. Kok nggak bisa? Oh ya, kayaknya Anissa Rahmawati. Tadi saya sudah ini kan bisa record juga. Sekarang udah nggak bisa lagi, jadi hanya ada 2. Nggak apa-apa ya, saya rasa nanti mungkin Akmal bisa ini. Oke. Sekarang kita lanjut ke materi. Ada beberapa yang join juga. Oke, jadi seperti yang sudah saya sampaikan, tidak ada, sebenarnya bisa sih nanti untuk yang pertemuan berikutnya, biar kalian tidak rumit, saya aja yang record nggak apa-apa, nanti mungkin saya share di ini. Ya, jadi kita belajarlah pelan-pelan untuk lebih baik lagi gimana proses pembelajarannya, termasuk tadi cara absen dan seterusnya. Mungkin untuk yang pertemuan berikutnya, biar kalian nggak repot, saya saja sudah sebagai host yang akan ini, nanti recordnya akan saya share ke kalian, mungkin gitu aja. Oke, kita akan coba lanjut ke materi. Sudah bisa dilihat kan PPT-nya, Rek? Sudah, Bu. Oke, jadi kita lanjut. Setelah tadi kita punya data yang kita sebutnya ini dengan proses sheet, bahwa tiap part kita sudah tahu urutan proses produksinya, kemudian berapa waktu setup-nya. Nah, untuk waktu setup per lot itu seperti yang tadi Bu Anissa sempat jelaskan, ini seperti dengan misalkan kalau kita masang benang di mesin jahit, tidak per unit tetapi per lot. Dan untuk ukuran lotnya sudah diketahui pada slide berikutnya. Jadi di slide berikutnya, kalian nanti ukurannya di tabel ini. Sebagai contoh, untuk item 100, itu nanti ukuran lotnya adalah menggunakan lot for lot. Jadi nanti untuk lot for lot akan average dulu, kita rata-rata. Tetapi untuk item 100, di sini tertulis order quantity adalah 400. Nah, berarti di sini untuk item 110, dengan kata lain, ukuran ordernya atau ukuran lotnya adalah sekali pesan kita adalah 400. Jadi kita pakai FOQ ini Rek, untuk sekian contoh di sini. Demikian pula untuk item 121, ukuran lotnya adalah 2400, sedangkan item 12 adalah ukuran lotnya 6000. Sehingga kembali lagi ke contoh tadi setup time, berarti untuk 410, misalkan di work center kedua tadi ada 10 menit per lot, itu artinya untuk men-setup 400 part 110, kita butuh waktu 10 menit. Begitu, Rek. Nah, karena sudah di-record, saya tidak ngulang-ulang terus. Nah, sedangkan untuk runtime per piece, itu berarti untuk membuat satu part 110, kita butuh 0,75 menit. Sekali lagi, untuk membuat satu part. Kalau yang tadi, itu adalah 10 menit per 400 part. Nah, sehingga nanti kita akan menggunakan informasi itu untuk menghitung BSO. Nah, masih ingat kan sebelumnya sudah saya ajarkan tentang BSO. Data lain yang kita miliki, di sini adalah terkait dengan sumber daya. Jadi kita punya 3 work center, yaitu work center 1, 2, dan 3, di mana untuk sumber daya ini kita punya kapasitas tersedia. Jadi available itu adalah menunjukkan kapasitas tersedia. Materinya yang saya jelaskan di file Word kemarin. Ya, jadi kapasitas tersedia. Jadi kapasitas tersedia itu menyatakan waktu yang dimiliki oleh sebuah work center. Perlu kalian ketahui 2400 menit ini kita asumsikan per minggu, kalau nggak salah. Ya.
karena kita nanti bermainnya ini dengan periode waktunya adalah minggu. Jadi 2.400 menit insya Allah itu per. Kemudian diketahui dua faktor berikutnya adalah utilisasi dan efisiensi. Nah, sementara ini untuk mempermudah utilisasi dan efisiensinya masing-masing diasumsikan 100%. Nah, apa yang dimaksud dengan utilisasi dan efisiensi? Silahkan, kemarin sudah saya kasih file yang suplemen RCCP, sudah sempat dibaca atau belum? Karena penjelasannya sudah ada di sana. Jadi tolong nanti kalau saya ada waktu, suplemennya akan saya buka, tetapi kalau tidak, minta tolong setelah ini kalian pelajari. Tetapi yang jelas, fungsi utilisasi dengan efisiensi ini nanti adalah untuk menghitung kapasitas tersedia. Rumusnya nanti kapasitas tersedia itu diperoleh dari mengalihkan antara available kali utilization kali efisiensi. Jadi kalian bisa catat ya. Tiga kolom itu nanti kita kalikan, nanti kita sebut dengan kapasitas apa ya? Kapasitas tersedia atau apa ya? Nanti coba kita lihat di tabel ininya FCCP-nya. Kemudian selain data mengenai struktur produk, proses produksi, nanti di sini kalian juga di-given-kan dengan MRP. Nah, jadi ini adalah data-data yang kalian butuhkan untuk membuat MRP dan CRP kalian. Yang pertama, informasinya lot size dari masing-masing item sudah diketahui pada kolom yang kedua, hanya item 100 yang menggunakan teknik lot size lot for lot. Kemudian kolom ketiga, kolom ketiga ini adalah menyatakan kolom on hand, tentunya masih ingat di MRP. Jadi ini adalah menyatakan persediaan awal persediaan awal yang kalian miliki. Sebagai contoh, nanti persediaan awal item 110 kita masih punya sebanyak 500, di mana ini adalah menyatakan persediaan awal yang ada pada tanggal 7 bulan Januari. Ya, jadi maaf ini, cara membacanya mengikuti struktur dalam bahasa Inggris berarti ini diketahui pada 1 Juli ya. Sebagai informasi tambahan ini berarti diketahui 1 Juli pada tahun tertentu gitu aja. Kita punya on hand sebanyak ini, item 100 sebanyak 0, item 110 sebanyak 500, 121 sebanyak 1.500. Kemudian kita punya on order. On order ini kalau di MRP, waktu kita belajar MRP, itu adalah menyatakan persediaan di tangan. On order itu, ingat yang kemarin, kamu sudah melakukan pemesanan, jadi sedang dalam pemesanan ceritanya on order itu. Jadi kalau ada order 250 gitu contohnya, berarti kalian nanti akan menerima barang item 110 sebanyak 250 pada tanggal 3 Juli. Kita bisa melihatnya kenapa 3 Juli, karena di sini ada due date. Due date-nya 3 Juli. Berarti artinya item 100 itu kalian sekarang lagi pesen sebanyak 250 dan akan diterima sesuai dengan tanggal due date kalian. Nah, ini nanti fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk masuk di baris schedule receipt. Jadi nanti kalau tanggal 3 Juli itu nanti disetarakan sama dengan minggu pertama. Karena kita asumsikan ini nanti MRP kita adalah mingguan, tapi kita sepakati berarti kan minggu pertama akan mulai tanggal 1 sampai tanggal 7. Nah, nanti minggu keduanya berarti kita sepakati mulai tanggal 8 sampai tanggal 14. Sehingga kalau kita punya due date-nya adalah 3 Juli, dia akan jatuh di minggu pertama. Sedangkan kalau nanti di sini ada 7
step 10 ini berarti kita membacanya adalah dengan struktur bahasa Inggris adalah 10 Juli. Tentunya kita setuju 10 Juli akan jatuh di minggu kedua dalam bulan tersebut. Sehingga untuk item 110 kita akan menerima sebanyak 400 di minggu kedua. Kalau kalian memang sudah membaca sampai selesai, kita bisa cek. Mbak ya, kita langsung lihat MRP kita yang di belakang. Tadi Bu Anissa baru nyampaikan bahwa on order dengan due date, informasinya untuk mengisi receipt. Kalau item 100 tadi Bu Anissa sudah bilang akan menerima sebanyak 250 tanggal 3 Juli dengan minggu pertama, kita bisa lihat makanya kenapa dari jawaban kita ada angka ini. Bisa dilihat, slide sekarang saya sudah berubah. Nah, ini ada MRP kita. Nah, makanya kenapa di schedule receipt ini ada angka 250 minggu ke-1. Jadi ini bukan dihitung, tapi berdasarkan informasi dari tabel tadi. Demikian pula, Rek, untuk item 110, kenapa ada 400 di minggu kedua? Karena kita punya informasi tadi, on order sebanyak 400, yang due date-nya adalah 10 Juli. Tadi Bu Ani sudah ngomong, kita asumsikan bahwa tanggal 1 7 adalah minggu pertama, tanggal 8 sampai 14 kita asumsikan sebagai minggu kedua. Berarti 10 Juli akan setara dengan minggu kedua. Nah, Bu, kalau misalkan kita MRP-nya mau harian, Bu, loh ya boleh saja. Cuma semakin rumit lagi. Karena kalau di MRP itu tidak harus mingguan, bisa saja periode kita harian. Kalau harian ya bisa bayangin, berarti kalian bermainnya misalkan bulan ke-1 ya mulai tanggal 1 sampai tanggal 30. Lebih detail lagi tabelnya. Jadi sementara ini kita asumsikan, bukan kita asumsikan, kita buat periode MRP-nya adalah mingguan. Jadi walaupun due date-nya ketemu hari, kita konversi menjadi minggu. Untuk item 121 yang 2.400 sama 6.000, saya rasa penjelasannya masih sama. Jadi maaf kalau saya sedikit bolak-balik, tapi insya Allah karena tadi saya bilang mungkin kita tidak kejar target untuk menyelesaikan materi ini hari ini, kita akan coba tambah 1 kali sesi lagi. Saya usahakan mungkin untuk buat kunci jawaban tertulis tangan saja, Rek, sehingga nanti di pertemuan berikutnya kita akan coba menjelaskan itu ya. Tak usahakan ya, Rek ya. Maksudnya penjelasan angka-angkanya yang ada di tabel ini saya bikin tulis tangan aja. Rek, sampai sini masih bisa diikuti, Rek? Masih, Bu. Halo? Masih, ya? Masih, Bu. Nah, oke. Jadi nanti, data yang terakhir itu adalah JIP. Jadi kita belajar sudah ngomong 40 menit ini sebenarnya masih ngomong data, Rek. Belum ngomong mulai cara ngitung. Jadi kita punya perencanaan kapasitas memang datanya lebih detail lagi. Jadi pertama kita punya data JIP. Nah ini JIP-nya kita punya data produksi. Nah tentunya kenapa di situ produksinya finish with date, masih ingat kalau JIP ini menyatakan level ke 0. Jadi bukan kemudian kalau kita punya struktur produk ada 121 sama 122 berarti punya JIP. Jadi JIP hanya item pada level ke 0. Sedangkan FI itu baru kita punya rencana produksi semuanya. Jadi kalau tadi ada 4 part, berarti nanti MRP-nya harus ada MRP untuk part 100, part 110, part 121, dan part 122. Jangan khawatir, nanti MRP-nya saya akan review, karena kalau yang tadi saya tunjukkan itu sudah keluar angkanya. Tetapi kembali lagi, berarti kita punya data lengkap sekarang. Kalian ingat, berarti kalau kita akan membuat perencanaan kapasitas, data yang kita butuhkan pertama adalah struktur produk, kemudian routing file yang menyatakan urutan proses produksi dari masing-masing part, beserta waktu setup dan waktu runtime-nya,
Kemudian kita harus punya informasi work center dengan masing-masing waktu. Kemudian berikutnya kita harus punya data-data untuk membuat MRP terkait dengan technical size on hand, ada atau tidak on order. Kemudian lead time, nah ini nanti kalian harus hafalkan. Item 100 lead time-nya 1 minggu, item 110 lead time-nya 2 minggu, dan seterusnya. Yang lain silahkan dibaca sendiri. Kemudian data yang terakhir adalah JIP. Jadi nanti setiap tugas di modul keempat kurang lebih datanya akan sama seperti ini. JIP, kemudian data technical load size, time, urutan proses produksi, sama struktur produknya. Nah, kemudian bagaimana cara kita menjawabnya? Dari soal ini, kita diminta pertama membuat RCCP, Nah, seperti teori yang sudah saya berikan tadi, RCCP adalah perkalian antara MPS, di mana di sini MPS sudah given, kita kalikan dengan bill of labor. Nah, dari soal ini kan bill of labor-nya belum diketahui. Maka langkah pertama kalian harus membuat bill of labor. Nah, bill of labor-nya siapa? Tentu di sini karena JIP-nya adalah hanya kita punya satu produk, yaitu finish widget ini, ya sudah, berarti kita hanya perlu membuat bill of labor-nya dari produk ini. Perhitungannya ditunjukkan pada slide. Kalian bisa lihat, sekarang. Nah, nanti untuk mengerjakan tugas dan seterusnya, kalian ikuti format persis seperti ini aja. Jadi di sini saya menyebutkannya untuk menghitung bill of labor, maka langkah pertama kita akan ngitung yang kita sebut dengan, saya nyebutnya di sini dengan process time computation. Sebenarnya ini mungkin lebih tepatnya bukan process time computation, tapi WSO computation. Nah, yang dimaksud dengan WSO itu kalau di sini itu nanti yang ini, Jadi nanti coba saya update dulu. Tetapi karena ini kalian sudah record, jadi kolom total ini sebenarnya adalah menyatakan WSO. WSO itu kemarin teorinya adalah waktu standar operasi, di mana WSO kita peroleh dari setup time dibagi dengan load size ditambah dengan runtime. Nah, kita akan coba lihat cara ngitungnya bagaimana. Nah, untuk kolom pertama part, kemudian OPN, LS, SU, dan run, ini sebenarnya adalah data yang kita ambil dari soal. Nah, sebagai contoh, kenapa di situ ada 100, 110, 121, 122? Karena kita lihat dari struktur produk. Kita kan tadi ada 4 part. Kemudian OPN itu maksudnya operasi ke N. Sebagai contoh, kalau kita lihat, angka 400 ada OPN 1, LS-nya 200, SU-nya 30, runtime-nya 2,5, itu kita peroleh di sini, Nak. Nah, kita lihat dari sini, Nak. 400, dia kan hanya punya work center satu aja. Berarti ini kita bukan kita anggap, kita pastikan bahwa 400 hanya punya satu operasi. Berarti operasi ke-1, kemudian kita bisa lihat waktu setup-nya 30, runtime-nya setengah. Ya, kalian salin, setup time itu tadi di SU atau ST tadi, kemudian runtime itu yang kolomnya namanya run tadi. Kita salin semuanya, 32,5. Untuk 410 kita punya 2 operasi. Maka kalian bisa lihat di sini saya nuliskannya dengan 410 ada OPN 1 dan OPN kedua. Jadi OPN ini tinggal lihat dari proses sheet. Oke, sampai sini bisa diikuti? Halo? Bisa, Bu. Bisa ya. Sedangkan SU sama runtime tinggal nyalin juga dari proses sheet tadi. Nanti coba
coba dicek lagi. Jadi SU sama runtime tinggal lihat dari tabel yang sudah kita jelaskan bersama-sama tadi. Sedangkan yang dengan LS di sini adalah lot size-nya. Nah, yang 400, 2.400 dan 6.000 tinggal nyalen dari soal. Tadi kan sudah diketahui bahwa untuk item 110 order kuantitinya 400. Nah, inilah yang nanti kita jadikan sebagai LS. Item 121 tadi order kuantitinya 2.400, berarti LS-nya untuk 121 juga 2.400. Nah, bagaimana dengan item 100 yang order kuantitinya pakai lot for lot? Nah, dia masih menggunakan teknik lot for lot, berarti kita pesan sejumlah kebutuhan bersih, maka khusus untuk kalau dia lot for lot, kita ambil dari rata-rata. Jadi kita merata-rata dari JIP atau merata-rata dari plan order release. Tergantung kuantiti itu, item itu ada di level keberapa. Kalau contohnya di sini, makanya kenapa, kenapa ini LS-nya 200? Karena tadi kan kita sepakat bahwa part 100 itu teknik lot size-nya adalah lot for lot. Jadi nggak mungkin kita nulisnya di sini pakai lot for lot. Kita harus ganti dengan angka. Maka kita gantinya adalah dengan merata-rata JIP. Karena finish kan berada pada level ke 0. Jadi ini kita rata-rata. Silahkan nanti mungkin kalau kita rata-rata, saya agak lupa ini ya, waktu tahun kemarin sampai berapa, tetapi yang jelas tidak persis tepat 200. Silahkan setelah kuliah ini, atau nanti mungkin seperti janji saya, nanti akan saya coba bikin tulisan tangannya, 250, 200, bla bla bla, kalian jumlahkan semua dibagi 8, kalau nggak salah nggak sampai 180 atau 190 berapa. Nah, kenapa 200? Karena kita maunya pakai pembulatan aja. Kenapa? Karena data kita dari JIP ini kan nggak ada yang pakai satuan, maksudnya pakai 2, 3. Kalau kita lihat dari JIP kita maupun order size kita kan selalu kelipatan dari 50 atau kelipatan dari ratusan. Contoh tadi, order size kita kan 400, 2.400, dan 6.000. Sehingga kalau tadi JIP-nya rata-ratanya masih 180 atau 170, kita buat ukuran lot size-nya adalah kelipatan ratusan. Supaya ini nanti untuk memudahkan. Begitu. Nanti coba kita review kalau sudah ada perhitungan rata-ratanya. Nah, yang penting itu aja sementara lot size untuk item 100 diperoleh dari rata-rata JIP, kemudian rata-ratanya dibulatkan ke seratusan terdekat. Kemudian untuk proses, nah ini proses time computation, maaf, ini sebenarnya juga menyatakan BSO. Jadi proses time ini adalah menyatakan BSO. Caranya 2,65 ini kita peroleh, maaf karena tidak ada contoh, pakai rumus yang ada kemarin, SU dibagi LS, jadi 30 dibagi 200, 30 kalau dibagi 200 itu kan hasilnya 3/20, ya, insya Allah ketemunya adalah 0,15, kemudian kita tambah dengan runtime-nya 2,5. Jadi rumusnya tinggal cek lagi, proses time ini sama dengan rumus BSO yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Insya Allah materinya saya jelaskan di sini. Nah, jadi kalian harus highlight. Nah ini. Jadi untuk menghitung RCCP, prinsipnya sama. Kita harus menghitung WSO dari tiap operasi pakai rumus ini. Jadi tadi tinggal 30 dibagi 200 ditambah dengan
2,5. Dengan cara yang sama kalian hitung WSO untuk item yang lainnya. Nah, ini mungkin kalau nanti untuk penugasan bisa pakai Excel aja, tinggal berarti klik and drag. Sebagai contoh, kalau yang ini berarti nanti kan 10 dibagi 400 ditambah dengan 0,75. Seterusnya. Nah, jadi ini maaf ya, dikasih kosong ini bukan berarti ini tidak dihitung. Jadi ini hanya contoh, nanti berikutnya kalian harus hitung untuk item yang lainnya. Sampai sini bisa diikuti proses? Bisa, Bu. Nah, kemudian berikutnya kita pindah ke quantity per parent. Jadi quantity per parent ini ngambil dari contoh dari soal. Tadi kan sudah diketahui bahwa untuk membuat satu part 100 yang tadi saya analogikan dengan donat, kita butuh 6 part 121. Jadi kita tulis di sini quantity per parent-nya 2, 6, 10 dan seterusnya. Sampai sini. Nah, berikutnya kita menambahkan dengan total ini, Rek. Total itu sebenarnya adalah perkalian antara WSO yang ada di sini dikalikan dengan quantity per parent. Jadi ini 2,65 kali 1 ketemu 2,65. 0,775 dikalikan 2 ketemu 1,55. Mungkin semuanya pada mikir, kenapa kok harus dikalikan? Ingat, Rek, kalau sekarang kita akan membuat satu donat, ya, dan kita ternyata membutuhkan 2 potongan donat, logikanya berarti kan 410 harus dibuat 2 kali. Berarti artinya operasi 110 ini kan harus dibuat 2 kali. Artinya kalau ada work center yang membuat, berarti kan work center itu harus membuatnya 2 kali. Berarti waktunya ya harus kita kalikan 2 kalinya. Jadi fungsinya total ini adalah supaya perhitungan waktu standar kita atau WSO kita menjadi real, karena kita menyesuaikan dengan untuk membuat satu produk jadi, kita harus mengalihkan dengan kebutuhan yang ada pada struktur produk. Sehingga sebagai contoh, kalau nanti 4121 butuhnya 6, maka ya semuanya waktu WSO per produk ini ya harus kita kalikan 6. Ikuti saja mungkin konsep dasarnya seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian ini ikuti saja, ada WSO per produk, kemudian kita nuliskan quantity per parent, kemudian berikutnya kita mengalihkan antara WSO dengan quantity per parent, sehingga kita dapatkan hasil akhirnya kita sebut dengan total WSO. Kemudian kolom yang paling belakang ini adalah work center yang kita pakai. Tentunya untuk work center ini tinggal nyalin dari soal tadi. Sebagai contoh untuk part 110 kan tentunya kita setuju bahwa operasi ke-1 terletak di work center ke-2. Ini ngelihat dari sini, Rek. Nah ini, kan kita tadi sepakat bahwa part kita kan setuju bahwa untuk part 110 operasi pertamanya akan ada di work center ke-2, sedangkan operasi operasi keduanya akan di work center 1. Jadi kita tuliskan apa adanya. Nah ini part 110 OPN 1 di work center kedua, operasi kedua di work center 1. Nah, gimana, Rek? Sampai sini? Masih bisa diikuti? Masih. Nah, berikutnya, ada yang tanya ya selama ini ya, dari work center ini kenapa sih kok harus ditulis? Kok kita susah-susah setelah menghitung total WSO, kita harus menuliskan WC, karena kita harus mengikuti tahap kedua. Setelah kita menghitung total WSO, kalian harus menjumlahkan WSO pada work center yang sama. Sama seperti kuliah kemarin. Sehingga
kalau kita sekarang sudah nulis work center-nya ini, yang pertama ini work center 1, yang angka 1,55 ini punyanya work center yang kedua, nanti yang kolom ketiga, baris ketiga ini work center 1, fungsinya adalah supaya kita bisa lebih gampang untuk menjumlahkan total WSO pada work center yang sama. Kita lihat prosesnya. Nah, hasilnya menjadi seperti ini, Nak. Jadi, kalau kita, mungkin kalian bedanya apa ini? Jadi fungsinya ini, kita nanti semua yang ada di work center 1, total WSO-nya kita jumlahkan. Nah, mungkin semuanya pada bingung, loh ini kok ada 1,076, 5,13, dan seterusnya kok lengkap. Aslinya ini kan tabel awal. Nanti kalau sudah kalian isi penuh, nanti kolom total ini kan akan keisi semuanya. Nah, nanti setelah itu kalian tinggal, kalau pakai Excel, tinggal di sort by work center. Sehingga nanti yang work center 1111 akan menjadi urut. Hasilnya akan menjadi seperti yang ada di sini. Ya. Hasilnya menjadi seperti ini, sehingga kalian tinggal jumlahkan saja yang work center 1 ada 4 part, kemudian yang harus prosesnya di work center kedua itu ada 1, 2, 3. Nah, dari sini, Nak. Nah, ini. Kan yang WC1 kan ada 4. Ini baris, saya nyebutnya ini baris kedua, baris keempat, kemudian baris ini, sama baris ini. Kan ada 4 WSO yang bertitle WC1, kita jumlahkan. Kemudian yang bertitle WC2 ada 1, 2, 3. Berarti nanti WSO-nya kita jumlahkan. Kemudian yang title-nya WC3 juga ada 3. Sehingga ini kalau kita sudah bikin, enaknya bisa pakai Excel. Tinggal sort by work center aja, sehingga akan ketemu seperti ini. Tapi yang penting, yang dimaksud dengan 10,46 ini adalah menjumlahkan total WSO. Jadi ini kita peroleh dari 1,076 tambah 5,13 tambah 1,56 tambah 2,65. Silahkan, karena tadi sudah di-record, nanti dicek apakah hasilnya ketemu 10,416. Dengan cara yang sama, work center kedua cara kerjanya sama. Menjumlahkan WSO pada work center yang sama. Sehingga setelah kita menjumlahkan total WSO pada work center yang sama, kita mendapatkan bill of labor. Nah, ini bill of labor-nya. Seperti tadi Bu Anissa bilang, bill of labor itu bentuknya adalah per work center, per produk. Karena di sini kita produknya cuma 1, ya berarti kolomnya cuma 1. Ya sudah, kita tulis WC1 tadi totalnya 10,416, WC2 ketemu 10,626, WC3 ketemu 10,93. Udah kita tuliskan. Nah, kalau kita diminta memaknai, apa maksudnya? Berarti ini artinya untuk membuat satu produk atau satu part 100, kita membutuhkan 10,41 menit di work center ke-1. Itu maknanya. Satu produk. Jadi satu produk itu berarti sudah termasuk bikin komponen sampai termasuk assembly-nya. Jadi ini sudah total waktu dari keseluruhan membuat part 121, part 120, part 110 sudah dicampur. Demikian pula nanti membacanya yang di WC2 dan WC3 sama. Berarti untuk membuat satu part 100 kita akan membutuhkan waktu 10,62 menit di work center 2. Nah, kalau sudah ketemu bill of labor-nya, maka langkah berikutnya kita tinggal mengalihkan dengan MPS. Nah, MPS-nya di sini sudah diketahui dari soal. MPS kita adalah week ke-1 250, week ke-2 200, 250, berarti ini kalian tinggal nyalin
250, 200. Nah, mungkin di sini agak sedikit ini untuk periode ke-8 tidak dimasukkan ya, walaupun datanya sebenarnya sampai minggu ke-8, tapi contoh perhitungannya ini hanya diberikan sampai minggu ke-7. Ya, ini kebetulan ngambil bukunya dari buku apa ya, PPC-nya Fogarty gitu ya, entah kenapa, jadi sementara kita ngikut aja, tetapi yang benar kalau misalkan kita lengkap, ini seharusnya week-nya ditambah dengan